pagi. Salam sejahtera. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang bioteknologi pangan, yaitu khususnya pangan fermentasi, karena ini merupakan salah satu produk bioteknologi tradisional. Jadi mungkin Anda sudah tahu produk-produknya bioteknologi pangan itu, Anda pasti sudah di luar kepala sudah tahu karena sangat erat dengan kehidupan Anda. Anda makan tempe, ya kan? Makan yogurt itu merupakan contoh produk bioteknologi tradisional. Jadi di mata pelajaran hari ini Anda akan belajar tentang jenis-jenis dari produk bioteknologi pangan, dari jenisnya apa saja, karakteristiknya bagaimana, kemudian bagaimana cara menjaga mutu supaya Anda bisa menghasilkan produk bioteknologi pangan, ya. Apakah Anda pernah membuat produk bioteknologi pangan sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah nggak? Misalkan buat tempe, kecap, apa? Tape, berhasil nggak? Berhasil. Agak kecut. Saya kira kenapa nggak bisa kecut? Nah, itu nanti ada di faktor-faktor pengendalinya ya. Memang di sini saya tidak akan menyampaikan semua materinya sampai selesai semua produk, karena nggak mungkin selesai. Satu produk mungkin bisa selesai satu hari, satu pertemuan. Jadi adik-adik nanti akan ada tugas juga, ya. Tugasnya terkait dengan pembuatan produk fermentasi. Anda bisa buat praktek di rumah, ya. Ada praktiknya juga ada ya. Tapi di sini Anda lebih banyak pembuatan bagaimana sih prosedur pembuatan. Oke. Jadi di sini nanti Anda akan baca tentang definisinya apa, kemudian tipe, ya, jenis-jenisnya, dan karakteristiknya. Kemudian teknologi pengolahan untuk produk biotek pangan tradisional itu seperti apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. Karena kalau Anda buat yogurt, Anda pernah buat yogurt kan ya? Kita buat yogurt di rumah itu kadang hasilnya bagus, kadang tidak. Itu ada cara mengendalikannya. Sama seperti di industri juga, UKM, industri, bahkan kalau ada buat yogurt. Nah, untuk definisinya, kira-kira apa sih? Kalau kita mau ke definisinya sebelumnya, historinya sudah banyak sekali ilmuwan yang mengarah ke produk bioteknologi pangan. Misalkan Pak Persson itu bekerja di production acetic, jadi produksi asam asetat yang dihasilkan oleh Epidemiolog sendiri. Kemudian Pak Louis Pasteur akhirnya tahu ternyata produk metaboliknya adalah asam asetat. Kemudian Pak Martinus Beijering itu memberi nama, sebenarnya namanya adalah Acetobacter aceti, ya, bakteri asam asetat sekarang namanya. Sekarang aplikasinya banyak untuk kombucha, ya. Jadi ada tahu produknya Prof. Elo itu ada kombucha macam-macam, ada unir, ada buah-buahan, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian Pak Swan, ya, fermentasi gula menjadi alkohol. Kemudian Pak Latour, ya, itu terkait dengan fermentasi alkoholnya. Louis Pasteur itu juga terkait dengan pembuatan wine, bir, ya. Zaman dulu tahun 1860 sudah ada pembuatan wine dan bir. Jadi produksi biotek pangan sudah ada sejak lama. Meskipun produknya dibuat dari tahun jadul, ya, sampai sekarang masih eksis. Roti juga ada. Dulu orang belum bisa membuat kultur kering, gitu ya. Kultur kering di situ kan sekarang ada yang kering, ya, dry atau instan. Sekarang, kalau dulu orang buatnya, pabrik-pabrik itu bikinnya dari adonan yang sudah jadi disimpan, kemudian dipakai lagi. Ini namanya black bag slope itu, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat definisinya fermentasi pangan itu apa? Kalau kita lihat dari istilah fermentasi itu kan perubahan gradual yang bertahap, ya. Perubahan gradual karena aktivitas mikroorganisme, ya, bisa menghasilkan produk whole produknya, itu bisa berupa seperti tempe itu kan whole produk, ya. Tape, ya, itu kan whole produk, atau metaboliknya. Metaboliknya berarti produksi enzimnya, gitu ya, asam-asam organiknya, atau mungkin produksi vitamin dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat definisi fermentasi pangan adalah pangan atau bahan tambahan pangan, food ingredient, yang dihasilkan dari aktivitas mikroba untuk menghasilkan produk. Sekarang banyak sekali yang produk-produk fermentasi pangan. Nah, kalau kita lihat di sini fermentasi itu kan sesuatu yang positif, ya. Kalau dibandingkan dengan food spoilage itu kan perubahannya tidak diinginkan. Jadi ada perubahan gradual atau perubahan yang bertahap. Kalau fermentasi itu perubahannya diinginkan apa tidak? Diinginkan, karena menghasilkan aroma yang khas, tekstur yang baik. Kalau buat yogurt kan ini teksturnya bagus, ya.
kentalannya, kemudian buat kecap juga demikian, aromanya diinginkan. Tapi kalau pembusukan tidak diinginkan karena baunya kan bau busuk. Ya. Jadi kalau Anda bisa membedakan mana yang fermentasi, mana pembusukan itu gampang sekali. Kalau aromanya enak, misalkan wine based, aromanya enak ya, harum, aroma gula, aroma alkohol juga itu diinginkan. Roti juga. Nah, jenisnya ada banyak sekali. Jadi Anda bisa lihat basisnya ada yang berbasis sereal, ada yang berbasis buah-buahan sayur, ada yang berbasis kacang-kacangan, berbasis umbi-umbian, berbasis susu atau dairy product, dan berbasis daging ikan. Anda pasti tahu kalau berbasis sereal apa kira-kira contohnya? Serealia, beras misalnya. Contohnya apa? Beras berarti apa? Tape ketan putih, tape ketan hitam. Di Jepang itu ada sake. Sake itu juga dari beras. Ya, kemudian ada roti ya. Roti dari apa? Dari gandum. Jadi gandum itu kan serealia ya. Kemudian ada yang dari buah-buahan, contohnya apa? Acar ya. Di India itu, karena saya baru dari India ya. Acar itu sangat kompleks dan biasanya tidak suka karena tajam sekali aroma dan rasanya. Asam tambah ada strobon. Pickle ya. Pickle itu yang baik itu pickle asinan dari timun ya. Kemudian ada yang dari Jerman namanya apa? Ada yang tahu? Asinan dari Jerman sauerkraut. Pernah dengar? Ada yang dari Korea yang suka nonton kimchi ya. Kemudian buah-buahan, ada wine macam-macam ya. Nah saya waktu masih S1, masih baru masuk tahun pertama itu ada kakak kelas saya itu sedang skripsi. Dan ketika skripsi itu memberi saya sampel ini loh, coba ada produk enak gitu kan, namanya mahasiswa masih baru, iji ternyata itu kok pahit banget ya, ternyata adalah wine ya, wine karena rasanya pahit tapi umumnya enak banget, wine klengkeng itu nggak boleh ya, nanti kalau ada jangan membohongi ya, itu memang harus sebutkan ini adalah produk fermentasi alkohol gitu kan, itu nggak ada deskripsinya ya, saya baca cicip dapat hampers banget, jadi dapat dipisah, jadi motivasinya dapat hampers. Kemudian dari kacang-kacangan ada kedelai, apa contohnya? Tempe, ada kecap, miso, natto, ya itu di Jepang ya. Saya di Jepang tuh yang belum bisa makan apa itu? Kalau miso bisa, natto, natto sama wasabi. Itu yang masih aromanya belum bisa. Berbasis umbi-umbian, ada yang tahu mokaf? Tapi pasti tahu. Mokaf itu modified cassava flour, tepung singkong yang termodifikasi. Itu juga hasil fermentasi bakteri asam laktat, ya. Itu juga bisa menghasilkan karakteristik tepung yang bagus. Jadi nanti alternatif pengganti atau mungkin substitusi tepung terigu. Karena kalau penderita autisme itu kan tidak bisa mengkonsumsi gluten, ya. Sehingga perlu menggunakan tepung yang lain mungkin dari umbi-umbian. Itu bisa dilakukan untuk umbi-umbian yang selain singkong juga, ya. Tapi mungkin namanya bukan mocha. Mungkin kalau ubi cassava, kalau ubi mungkin bisa diubah nama singkatan. Kemudian susu yang terkenal ya, keju, yogurt, ada apa lagi? Kefir, ada kumis ya, bukan kumis ini ya. Kemudian dari daging ikan ada salami, sosis. Pernah makan nggak salami? Oke, nanti saya tunjukkan ya. Ini contoh-contohnya untuk dari produk ya. Nah, ini ada, Anda tahu bedanya ada buttermilk, ada kefir, ada sour cream ya, ada keju, ada yogurt ya. Ada kumis ya, kumis itu dari susu kuda. Jadi mirip kefir ya. Rasanya kalau yogurt itu kan asam laktat dominan, asam laktat, kemudian ada teksturnya kental ada. Tapi kalau kefir itu teksturnya tidak sekental yogurt, karena di situ mikrobanya berbeda. Di kefir lebih banyak mikrobanya, tapi di situ ada yeast juga. Ya, ada mikroba Bacillus juga, ada Saccharomyces ya, termasuk yeast yang memberikan aroma seperti wine. Kemudian ada buttermilk, tahu buttermilk ya? Itu Anda buat mentega, itu kan padatannya lemak ya. Nah, sisanya adalah semacam cairannya, supernatannya ini buttermilk, gitu ya. Ya, yang bisa dijadikan susu. Iya. Kemudian ada meat product, ada pepperoni. Kami ini Thailand ya. Jadi produk fermentasi daging, salami, ya. Orizo ini di Amerika Selatan, Turingan di Jerman,
ada pepperoni juga di Italia. Kemudian fish product, ada pickle fish ya. Kalau di Jepang ya sushi itu biasanya dilakukan, kenapa? Di kita juga ada semacam asinan gitu ya untuk ikan. Ya, kenapa? Karena apa sih tujuannya di fermentasi itu? Selain untuk dapat aromanya, rasanya, seperti apa? Untuk supaya lebih lama, umur sifatnya lebih panjang. Ada bagong itu bukan karakter ya. Bagong ini dari Filipina kalau tidak salah. Kemudian serial produk. Ada yang pernah? Nah ini saya baru dari dia ya. Jadi ada ide, ada rasdosa. Ide itu ternyata apem, seperti apem. Tapi bedanya apem kita ditambahkan ragi kamir ya. Tapi kalau di India itu fermentasi alami. Jadi mikrobakteri terbentuk kualitasnya dari mikroba dari yang ada di tangan atau permukaan kulit. Yang udah cuci tangan tapi di sini selalu ada mikroba ya. Biasanya mungkin kalau bacillus ya. Jadi rasanya asam-asam kecut gitu ya. Kalau di kita di apem kita itu kan aromanya aroma alkohol ya, aroma tapi. Kenapa? Pakai namanya itu bukan gula merah, namanya itu sambar. Jadi sambar itu kayak kari gitu, tapi dia lebih kental. Itu ibaratnya sausnya kita, cocolannya. Nah itu juga spicy sekali, terlalu berempah. Ya namanya sambar. Ada sambarnya itu enak dari basil itu daun kemangi. Ya itu ada juga dari daun ketumbar, apa itu? Koriander. Itu enak banget. Saya suka karena fresh dan nggak terlalu tajam. Ini dosa, ini lebih kayak crepes gitu ya. Ini bukan dosa gitu. Saya membawa pulang tepung dosa. Miso tahu ya? Jadi saya sering buat sup kalau waktu sekolah di Jepang tuh bikin sup itu dari miso. Jadi anak saya suka. Isinya cuma jamur, terus tahu putih sama potongan ikan. Udah enak banget. Saya tinggal ditambahkan paling 2 sendok makan. Airnya mungkin 2 liter atau 1,5 liter. Panaskan dulu airnya, masukkan sayur-sayurannya, kasih miso, kalau kurang garam juga, enak. Kaldunya pakai kafir kan. Kemudian ada fruit and vegetable, ya, ada sauerkraut. Ada yang pernah makan? Acar ya, itu macam-macam di India juga. Dan kimchi, saya gak suka kimchi. Gak suka, kimchi. Anda kalau makan yang nggak enak berarti yang produknya yang kurang bagus. Jadi kalau ya maksudnya ada yang orang pintar buat kimchi, rasanya pas, ada yang original asal kesukaannya orang Korea. Tidak ada yang enak, saya pernah beli di Jepang ada yang pasang banget, ada yang rasanya pas, jadi enak. Saya kalau kimchi belum pernah buat. Belum pernah buat. Ini ada untuk lihat di produk ya, ada soy sauce, ada goji, miso, natto ya, tempe, tofu. Jadi miso itu bisa dari sereal, bisa dari kacang-kacang, tapi dari kedelai. Nah jenisnya ini ada buahnya. Anda tidak usah menghafalkan ya dari produk itu apa ya. Anda perlu tahu, Anda baca kira-kira apa sih produk yang bisa kita kembangkan. Kan produknya sudah ada, sudah existing produknya. Anda tinggal kembangkan apa sih yang bisa untuk penelitian ya. Anda kembangkan. Kemudian jenis mikrobanya juga kalau Anda perhatikan di sini ada kelompok jamur, kelompok bakteri, dan kelompok kamir. Apa bedanya kira-kira? Jadi kalau kelompok jamur itu biasanya dia menggunakan pati, ya, patinya misalkan tempe itu ada pati yang dari kedelai. Kemudian menggunakan beras, itu kan juga ada pati dari beras. Sehingga jamur memiliki kemampuan menghasilkan enzim amilase, ya, untuk menghidrolisis pati dari substrat, misalkan dari sereal, dari kacang-kacangan, sehingga bisa menghasilkan sake, ya, kecap, dan sebagainya. Bahkan bekas versi itu bisa menghasilkan asam sitrat. Yang cuma dulu sudah ada tahun 30-an, 1920-30 itu sudah ada pembuatan asam sitrat. Dan sampai sekarang dipakai. Nah, saya bisa pakai untuk memutihkan gigi, kemudian untuk membersihkan kamar mandi, ya. Tapi bukan berarti kalau minum ini nanti khususnya bersih. Kemudian ada produksi keju. Jadi kalau keju yang bolong-bolong ya, tahu ya, itu kan ada aktivitas dari mikroba. Kemudian perubahan warna biru itu ada aktivitas jamur. Kamir juga ya, produksi bir, wine, karena menghasilkan alkohol.
kemudian bakteri yang paling banyak untuk produk-produk fermentasi susu dan aktivitas bakteri di banyak sekali. Kemudian ada yang tahu satu monas? Santan gampang kalau Anda beli kecap atau ini sebut merek ya, sauri saus tiram atau saus tiram yang lain itu pasti ada santan gam. Itu pengentalannya gam itu dihasilkan oleh mikroba, namanya Xanthomonas campestris. Yang produknya adalah polisakarida santan, ya. Bukan santan kelapa ya, pakai X ya. Oke. Kemudian ini ada tabel, nggak perlu dihafalkan ini nama mikrobanya. Contohnya misalkan lisin, ini kan lisin tahu lisin ya, glutamat sama lisin terkenal banget loh. Generasi micin, generasi milenial pasti suka ya. Saya juga termasuk generasi micin, generasi milenial. Zaman saya dulu itu kan mie krip itu enak banget ya, mie anak emas juga. Ini menggunakan micin ya. Nah, glutamat lisin ini adalah flavor enhancer fungsinya. Dari mana? Kalau glutamat dari Corynebacterium glutamicum, sedangkan lisin dari Bifidobacterium. Jadi kalau ada ke tempat perusahaan atau magang di perusahaan MSG, Anda akan mengenal nama-nama ini, nama-nama mikroba. Yang lain, ya Anda perlu baca, nggak perlu dihafal, gitu ya. Oke, ini juga nama-nama mikrobanya dari jamur, dari bakteri, produknya. Sehingga Anda nggak salah kalau buat produk. Saya mau buat kecap pakai Lactobacillus bulgaricus, bisa jadi nggak? Enggak. Ya meskipun ada fermentasi alami, tapi kan Anda harus tahu ya sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Ya paling nggak harus tahu, meskipun nggak membuat semuanya, gitu ya. Meskipun Anda tidak ahli di semua produk, tapi Anda harus tahu kalau ini membuat itu jamur, ini kambil, ini bakteri. Paham ya? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Kami sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah ini keuntungannya. Jadi kalau tadi kenapa kok perlu produk fermentasi? Jadi kenapa kok kita perlu membuat produk fermentasi? Orang zaman dulu sudah tahu buat roti itu supaya simpannya panjang, meningkatkan rasa, meningkatkan aroma. Kemudian kalau tempe, di tempe itu ternyata ada sintesis vitamin B12. Ya, vitamin B12 itu biasanya ada di produk hewani, tapi di tempe ada karena fermentasinya dilakukan oleh siapa? Ternyata melakukan itu bukan si jamurnya. Di situ ada kontaminasi namanya Klebsiella. Ada Klebsiella itu bisa menyebabkan penyakit radang paru-paru. Tapi di situ dia akan mati nanti. Ya, dia hanya menghasilkan vitaminnya aja. Tapi vitaminnya ada di tempe. Sehingga tempe yang segar yang belum digoreng sebenarnya punya efek vitamin B12 tadi. Ya. Tapi kan Anda suka yang digoreng atau yang digoreng enak banget ya, paling ditepungi ya. Punya sambal sambal bawang gitu ya, berubah tekstur ya, teksturnya yogurt itu kan diinginkan ya. Kalau keju juga, keju itu teksturnya lembek atau padat? Padat ya, ya memang ada fresh cheese ya, tapi yang keju yang diperah itu kan padat, itu diinginkan tekstur padat. Yogurt juga demikian, awalnya kan susu cair jadi padat karena ada pengendapan respiratasi protein, meningkatkan nutrisi tadi ada tempe ya, ada kimchi dan sebagainya, itu meningkatkan nilai nutrisi, mudah dicerna ya. Kemudian ini karakteristik dari mikroba yang digunakan. Jadi kalau Anda menggunakan mikroba untuk produk bioteknologi pangan, untuk produk bioteknologi konvensional, pastikan ya, mudah ditumbuhkan. Mikrobanya tumbuh dengan mudah, kemudian cepat tumbuhnya, medianya murah, tak perlu media mahal. Produksi toksinnya kalau bisa nggak ada kan? Kalau Anda makan kan nggak boleh menghasilkan toksin si mikrobanya. Nah, kemudian aman digunakan, secara genetik juga stabil. Nah kalau di industri biasanya mereka sudah melakukan rekayasa genetik. Yang nanti kita belajar di minggu depan ada bagaimana membuat rekayasa genetik untuk mikroba gitu ya, untuk menghasilkan produk pangan. Itu sering kali dilakukan sebagai strategi di industri. Ini untuk terkait dengan positif effect dan negatif effect. Anda bisa baca sendiri nanti ya. Nah, kemudian ini predominan itu mikroba yang dominan di tanaman dan hewan. Kita bisa lihat ya. Misalkan di hewan kan pasti banyak mikroba patogen. Kenapa kira-kira? Karena mikroba patogen suka protein.
di hewan banyak protein, sehingga banyak sekali E. coli, salmonella, namanya cantik-cantik tapi ini patogen ya. Ada Listeria monocytogenes ya. Ini namanya cantik-cantik patogen. Nah, sedangkan di tanaman biasanya jadi kalau Anda buat lactobacillus yogurt dari katul itu kan tanamannya itu yang tumbuh biasanya adalah lactobacillus banyak kan, karena kebetulan saya juga pernah meneliti tentang itu yang tumbuh ternyata lactobacillus plantarum. Nah, di sayuran juga demikian, kalau Anda buat pickle dan sebagainya tumbuh ternyata adalah lactobacillus. Ada sifat pada pelayan, yang lain akan mati karena metabolisnya si labil. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Tentunya ada proses fermentasi. Ya, fermentasi itu ada yang alami. Contohnya apa yang alami? Apa Mas? Proses fermentasi alami. Tape bisa alami, tapi kalau alami nanti aromanya enggak seperti yang sekarang ini kan harus dikasih lalu ya, dikasih lagi. Yang alami apa contohnya? Fermentasi alami. Ada fermentasi yang backsloping. Apa contohnya? Yogurt. Susu itu kalau dibiarkan, karena di situ sudah ada lactobacillus. Meskipun Anda pasteurisasi, bakteri di situ masih hidup. Lactobacillus itu belum mati. Karena biasanya kan suhu panasnya 60 sampai 80 ya. Di situ dia masih bisa tahan ya. Dan ternyata ketika ditutup, itu ceritanya zaman dulu buat yogurt. Waktu perjalanan satu malam, kok susunya memisah. Jadi ada kertnya, ada whey-nya. Akhirnya ketika dicoba loh, enak banget, asam enak, aromanya juga enak. Akhirnya jadilah yogurt. Itu fermentasinya dulu secara alami. Akhirnya diisolasi, dapatlah lactobacillus. Namanya lacto susu bacillus, bakteri yang batang. Diisolasi dari susu. Sehingga sekarang dipakai ada lactobacillus bulgaricus, ada casei, ada rhamnosus, ada plantarum, semuanya. Kemudian ada karakteristiknya adalah biasanya tidak menggunakan pemanasan, ya. Kemudian mengandung mikroba yang diinginkan, ya. Tapi tidak konsisten, karena hari ini besok nggak sama. Makanya kalau Anda fermentasi natural, ya kendalanya di situ. Pickle juga demikian. Pickle itu nggak dikasih mikroba, nggak ada, hanya dikasih garam itu bisa biji juga kan nggak dikasih mikroba. Tambahkan 1 ounce lambung, nggak ada di biji. Pickle juga demikian, itu karena di situ ada bakteri yang nempel di permukaan buah dan sayur. Namanya biasanya lactobacillus. Jadi akan ada suksesi di situ. Ada suksesi pertumbuhan mikroba yang mana adalah yang paling kuat pada metabolisme. Bahkan yang menghasilkan metabolisme juga akan mati karena metabolisme bunuh diri. Karena ada backsloping, kalau Anda buat yogurt, Anda bisa beli yogurt yang jajan yang plain yang sudah ada mikrobanya dan bukan yogurt sterilisasi ya, bukan sterilisasi yogurt. Itu Anda ambil, Anda pakai 2,5% sampai 5%, tambahkan ke susu yang sudah dipasteurisasi yang baru. Sudah jadi. Saya sering buat. Tapi itu nggak bisa dipakai berulang, nanti nggak akan bagus. Jadi harus dipakai yang starter yang baru, nggak bisa terbang. Produk Anda nggak bisa dipakai untuk disuruh lagi, biasanya kurang bagus dan maksimal. Nah, kalau nanti, ya, dan ada pada etik juga ya. Karena kan kalau ada large production itu juga butuh izin ya. Ya kalau untuk konsumsi sendiri sama. Dan kalau untuk komersil, Anda harus ada ya. Itu kan karyanya orang lain. Nah, yang terkontrol ini lebih bagus karena mikrobanya, jumlahnya, substratnya, suhu fermentasinya, lama waktu fermentasi dan seterusnya semua dikontrol. Sehingga hasilnya lebih seragam, gitu ya. Jadi ada misalkan inokulasi jumlah populasi dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan itu adalah isolat yang murni, pure culture. Sehingga ini yang membedakan hasil produk yang difermentasi secara terkontrol dengan yang tidak. Nah, kalau di industri rata-rata pakai apa? Terkontrol industri besar ya. OKM biasanya yang backsloping atau yang natural. Kalau kimchi itu biasanya kalau disukai pun juga pakai natural. Jadi nggak akan menambahkan lactobacillus. Kemudian tipe fermentasinya ada yang aerob, tahu ya? Aerob, contohnya apa misalkan produksi pangan apa misalkan aerob?
fermentasi alkohol itu kan anaerob. Ya, yeast itu suka anaerob, mostly. Kemudian Anda beri aerasi di situ, sehingga ada kondisi oksigen, baru yang tumbuh bukan kamir lagi, kamirnya sudah mati sebagian karena etanol. Yang tumbuh di situ akan berganti. Siapa yang tumbuh di situ? Asidobakter. Kelompoknya asidobakter atau golobakter tidak sama sepat yang lain akan tumbuh. Ya, sehingga alkohol dioksidasi menjadi asam asetat. Kalau di Islam juga ya, di Islam itu kan Anda nggak boleh minum alkohol, tapi boleh minum cuka, karena cuka itu hasil degradasi dari alkohol. Ya. Alkoholnya sudah nggak ada. Kemudian yang fakultatif ya, beberapa yeast itu fakultatif anaerob, jadi juga butuh sedikit oksigen, dan ada yang anaerob ini biasanya untuk produksi metana, untuk produksi pangan jarang yang anaerob, yang full anaerob jarang. Rata-rata fakultatif dan anaerob. Ini contoh perbandingan antara yang tipe fermentasi ya, ada yang solid state, semi solid, submerged. Anda tahu nggak? Pernah dengar? Pernah ya? SSF, ada yang direndam ya. Jadi kalau misalkan ada buah yogurt itu tipenya apa kira-kira? Nah, direndam itu yang kategori yang mana? Submerged. Kalau tempe? Solid. Kalau semi solid contohnya apa? Semi solid? Keju? Keju itu kan hanya diperam aja ya, dari fase yang sudah biasanya itu bisa sih ya, itu kan masih lunak ya, bisa. Atau mungkin produk-produk daging ya. Kemudian ada tipe batch feed batch continuous. Ini juga Anda perlu tahu kalau tipenya ada sistem kultivasinya bagaimana, ada yang tertutup, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kemudian penambahan nutrisinya, ada yang tidak ditambahkan hanya sekali, ada yang ditambahkan terus ya. Kemudian volumenya bisa konstan untuk continuous dan batch, tapi yang fed batch itu meningkat terus karena limbahnya nggak diambil. Kalau fed batch, kalau continuous kan dibuang waste-nya, jadi biomasa sel yang sudah mati itu dibuang, diambil. Tapi kalau yang fed batch itu ditambah terus, waste-nya atau biomasa sel yang mati itu ada di situ, jadi increase volume. Kemudian ada kontaminasinya semakin continuous semakin tinggi ya. Kemudian growth phase-nya kalau di continuous itu dipertahankan lap dan log, jadi dia akan produksi metabolit terus, atau kalau biomasanya produksi terus. Tapi kalau di batch dan di batch itu pasti ada fase kematian, ada fase decline, sehingga Anda harus mulai lagi nanti dari awal lagi gitu ya. Kemudian fase log-nya ini paling lama. Kemudian densitas mikrobanya ini cenderung sama karena dijaga supaya konstan. Produk yield-nya paling tinggi, gitu ya. Ini Anda bisa memperkirakan kira-kira kalau di industri yang Anda bekerja Anda pilih mana, ya. Kemudian ada metabolisme, jalur metabolisme itu juga ada macam-macam.